berita yang menyedihkan, di mana pada baru-baru ini atas kerjasama dan kunjungan ziarah daripada Menteri Agama kita, jadi kita Malaysia secara khusus mendapatkan tawaran beasiswa tanpa ada batasan daripada EU, secara khusus daripada Jamiah Islamiyah Madinah. Mendapatkan tawaran khusus. Apa yang akan kita dapatkan? Bermacam-macam fasilitas, bermacam-macam tawaran yang ditawarkan. Selain daripada dengan tempat tinggalnya, selain daripada dengan uang atau juga dengan tunjangan atau juga dengan gajinya, selain daripada tiket pulang perginya pada pihak penghujung tahun. Sejak dari dulu lagi Al-Jamiatul Islamiyah Madinah akan memberikan beasiswa, akan memberikan tiket pulang pergi, bahkan bukan sebarang tiket, business class. Business class. Dulu kawan-kawan Abi pada masa di Mekah, pada masa-masa di Madinah, mereka kadang-kadang tiket business class itu mereka uangkan. Jadi dengan nilainya bukan 5.000, 10.000 ringgit. Jadi 10.000 ringgit mereka uangkan tiket business class tadi itu, terus mereka beli tiket ekonomi kelas dalam 3.000-an. Berangkat pergi balik dapat, pada masa yang sama dapat untung 7.000. Orang tua kita mesti tergiur. Anakku ngaji di Madinah, dapat beasiswa, tiket free, gratis. Tentang anak nanti bawa pahaman tajisim, bawa pahaman tajisbih, bukan Abi, bukan saya. Ulama, ratusan ulama mengatakan yang punya pahaman tasbih dan tajsim itu kafir. Kita masyarakat tak kisah. Ada jadi Wahabi kah, jadi Salafi kah, jadi ekstrim. Sampai pada tahap pada waktu mereka ekstrimnya nanti, mbak ayah pun dia kafirkan. Bukan setakat dikatakan sesat saja. Itukah kira-kira yang kita tunggu? Hati-hati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada waktu dengan salah seorang daripada mereka pada masa mengadakan kunjungan ke sini. Dengan kalau tidak salah nama berkenaan ada doktor yang ada karni penghujungnya. Pengarang kitab La Tahzan Malaysia secara khusus ini daripada berbagai aspek bagus, tapi daripada sudut akidah mereka masih bermasalah. Turun ke bawah, kamu perstukaran kita di bawah itu ada dalam berapa ratus bahkan ribu tajuk macam nama. Itu masih sedikit perpustakaan kita tuh, perpustakaan kita tuh masih kecil. Sebutkan saja, senaraikan saja, rentetkan saja, satu persatu pengarangnya, semuanya akidah mereka Asy'ariyah atau dengan Al-Maturidiyah, bukan Wahabiyah, bukan akidah tajisim dengan tasbih. Apa tajisim? Membentukkan Allah macam seperti makhluk. Apa tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Akidah kita akidah laisa kamitslihi syai'un. Kenapa kita takwil? Kita takwil supaya maksud ayat dan hadis tersebut itu senada dan seirama dengan firman Allah yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Alam tajid lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Allah tidak menyerupai makhluk, Allah tidak perlukan makhluk, Allah bukan di aras, Allah bukan di langit. Itu akidah yang bakal akan mereka terima nanti. Allah bersemayam di atas aras, Allah duduk bejuntai, Allah diserupakan dengan makhluk. Itu dibalik daripada beasiswa yang didapatkan, dibalik daripada tiket yang diperoleh, kamu mendapatkan berbagai fasiliti memang, tapi pada masa yang sama akidah Anda akan terhakis atau akan terampas, akan terambil. Waliyadzubillah. Itu diingat, tolong diingatkan, tolong juga disampaikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan satu kejutan yang membanggakan. Sudah sejak daripada dahulu hampir rata-rata syukur-syukur kalau pada tuh balik ke sini. Macam seperti dengan Menteri Agama juga masih bertoleransi dengan keadaan. Tapi yang paling kita khawatirkan akan lahir generasi yang ekstrimnya. Macam yang pernah kita dengar. Tuh ISIS daripada mana pemikiran mereka. Itu juga dengan kumpulan-kumpulan yang ekstrim. Daripada pahaman mana datang dan munculnya. Semuanya itu daripada pahaman As-Salafi atau juga dengan pahaman Wahabi. Yang dengan kegemaran mereka, bahkan profesi mereka, suka menyesatkan, mentadlil, mentabdid dan juga membid'ahkan orang-orang yang saja daripada mereka kebenaran seakan-akan secara mutlak itu hanya dengan mereka.
kesalahan senantiasa selalu menyelubungi kehidupan kita orang ramai. Oke, kita selesaikan satu persatu. Bermula daripada kutubus sita. Lanjut dengan syuruh kepada kutubus sita. Fathul Bari, siapa pengarangnya? Umdatul Qari, siapa pengarangnya? Al-Karmani, siapa pengarangnya? Al-Mubarakapuri, siapa atau bagaimana akidahnya? Maaf, Al-Mubarakah Tuhfatul Ahwadi, siapa pengarangnya? Dirqat Al-Mirqah, siapa juga pengarangnya? Dan juga dengan Bazlul Majhud, Aunul Ma'bud. Sebutkan saja satu persatu. Beranjak kepada kitab tafsir. Apakah dengan tafsir Imam Fakhrul Razi, tafsir At-Tabari, atau juga dengan tafsir Imam Ibn Katsir. Lanjut. Sampai kepada tafsir Bil Masur, Adwa'ul Bayan, yang terakhir tafsir Quran bil Quran. Atau juga dengan suruhul hadis secara keseluruhan. Hampir ke semua daripada ulama-ulama ashabut ta'liq. Itu kalau tidak Asy'ariyul madhab, Maturidiyul madhab atau akidah, itu yang kita pastikan. Jadi kira-kira apakah ulama kita yang punya karangan, yang punya tulisan, punya pemahaman yang jenius, tidak mengerti tentang akidah yang sebenarnya, sehingga dengan salaf yang muncul pada abad ke-11 dan seterusnya mengatakan mereka itu sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada bulan Ramadan, kata Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab mendebat abahnya atau adiknya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad, apa awak tak dengar bahwasanya pada tiap bulan Ramadan itu ada terdapat tidak kurang daripada dalam 1 juta orang, tidak kurang daripada alfa-alfin, 1 juta orang yang Allah bebaskan daripada api neraka. Pada tiap hari 1 juta, dalam sebulan 29 hari 29 juta. Pada malam ke-30 sebanyak yang sudah terbebaskan sebelumnya 30 juta tambah 29 berarti 59 juta. Pengikut Salafi Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab belum mencapai 1 juta. Kira-kira kalau mereka 2 juta masih ada 57 juta. Siapa yang 57 juta tadi itu? Kalau yang selamat Al-Firqatun Najah itu adalah Al-Wahabiyun. Karena yang walaupun itu bukan bidang kita atau juga bukan bidang Anda, tapi kena Anda berwaspada dan berhati-hati. Saat lagi nanti kalian akan berlibur, akan bercuti ke rumah masing-masing. Tidak mustahil ada tawaran daripada Pati, Maklong, Makjang, tetangga yang berhormat, gubernur, menteri besar, siapa saja untuk melanjutkan studi kemana? Ke Madinah. Abi lebih tahu tentang Madinah daripada mereka yang di sini. Abi duduk 15 tahun di sana. Abi juga pernah bertalaki dengan Syekh bin Utsaimin, dengan Syekh Abdullah bin Humaid, dengan Syekh bin Bas. Tapi Abi tidak seakidah atau tidak terpengaruh dengan akidah daripada mereka. Jadi kalau seandainya tentang akidahnya seperti apa, buka lembaran kitab Tarikh Najd, atau juga dengan Inwanul Majdi fi Tarikhil Najdi. Inwanul Majdi sebagai petanda keagungan tentang sejarah ahli Najd. Maksudnya sejarah daripada Muhammad bin Abdul Wahab yang di-Syekh Islamkan oleh mereka. Tapi ternyata itu di dalam rasail yang beliau tulis atau juga dalam risalah yang beliau tulis. Tuh dengan salah satu daripada doktor kita dengan Fathul Bari, komen nampak seperti peleja. Muhammad bin Abdul Wahab yang sapah yang pembunuh itu yang dulu bukan yang ini. Macam tak kenal sejarahnya, macam seperti tak membaca apa yang mereka lakukan terhadap umat penduduk Taif, penduduk Mekah, penduduk Madinah. Sehingga pada saat ketika itu tidak ada seorang pun yang selamat. Oh, itu direkayasa. Sejarah tidak boleh dibuat-buat. Sebab itu adalah fakta nyata yang dapat dibaca dan juga dapat diperhatikan dan juga dapat dilihat oleh semua orang. Mungkin saja dengan seseorang itu merekayasa sesuatu itu secara impiradi, secara sembunyi-sembunyi. Tapi tentang paparan sejarah, peperangan, adakah yang ingkar tentang tsunami? Apakah ada yang ingkar tentang gempa bumi? Apakah ada yang tidak percaya tentang corona? Ini sejarah yang menyaksikan corona sejak pada tahun 2020 yang lalu sampai kepada detik kita sekarang. Macam itulah juga dengan gerakan Wahabi
yang bergerak pada tahun 1125-an ke atas sampai Muhammad bin Abdul Wahab meninggal dunia pada tahun 1100 tadi tersilap pada tahun 1000 sekian sampai meninggal dunia pada tahun 1115 dengan usia yang cukup lanjut. Nanti untuk lebih jelas dengan hari wafat boleh kita rujuk kitab-kitab yang membahas tentang itu. Kembali ini yang kita ke sana, tujuan kita adalah untuk melaksanakan haji. Tak boleh pergi ke Madinah untuk ziarah kubur Rasulullah. Coba ini diantara daripada pahaman mereka. Kenapa sehebat Imam Ibnu Taimiyah sampai dipenjarakan secara sebulan suara oleh ulama? Sebab beliau yang selalu menyalahi ijma' daripada ulama yang pertama. Kemudian yang kedua diantara daripada fatwa yang beliau katakan tidak boleh ziarah Rasulullah. Kita ziarah masjid saja. Kenapa? Dengan mereka-mereka menitik beratkan pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan mengetepikan pendapat jumhur ulama. Salapan wa khalapan. Makna hadis. La tusaddur rihal illa ihda salasi masajid. La tusaddur rihalu illa ihda salasi masajid. Tidak dibenarkan dengan kita bepergian. Kecuali dengan menuju salah satu daripada 3 masjid. Maksudnya bepergian untuk ibadah. Kalau itu secara mutlak berarti tidak boleh untuk berniaga. Tidak boleh untuk berjuang. Tidak boleh untuk silaturahim. Tidak boleh untuk konferensi. Tidak boleh untuk perhimpunan yang seumpamanya. Jadi kalau begitu maksud hadis. Tidak dibenarkan kita bepergian kecuali kalau menuju ke salah satu daripada 3 masjid. Maksudnya bepergian dengan tujuan ibadah. Kalau tujuan kita untuk ibadah, maka ke salah satu daripada 3 masjid saja dengan dinazarkan. Sementara kalau dengan kita pergi ke situ atas tujuan berdagang, niaga, konferensi, walimah, atau juga dengan yang seumpamanya, itu secara disepakati tidak ada larangan. Kalau seandainya itu setelah mutlak tentu terlarang. Tapi ulama mengatakan boleh-boleh saja. Berarti maksud hadis tadi itu seperti apa? Maksud hadis tidak seperti yang dipahami oleh ulama Salafi dan Wahabi. Sehingga sampai mereka haramkan kita pergi ke Madinah. Ke Qubbatul Khadra. Kalau tujuan kita untuk ziarah baginda. Jadi kalau ziarah baginda tak boleh. Yang boleh apa? Ziarah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita secara bermaksud pergi ke Uhud untuk ziarah para syuhada. Nabi kita bersabda, barang siapa menziarahiku setelah aku meninggal dunia macam seperti dengan seseorang yang menziarahiku sewaktu aku masih hidup. Barang siapa menziarahi kuburku wajabat lahu syafaati. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sesungguhnya aku mencegah kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, ziarahilah kubur. Oke, ini ada orang-orang terim. Ada ziarah Uhud. Tapi pada masa di Mesir lagi dapat jemputan. Tapi dia tak punya pulang untuk datang ke sana pada saat ketika itu. Macam-macam alasan atau macam-macam kesibukan. Walhasil Nabi kita bersabda, ala fazuruha, maka sesungguhnya ziarahilah kubur. Kalau kita ziarah kubur, apakah kira-kira boleh kita ziarah kalau pada waktu kita masih hidup di sini? Yang namanya ziarah itu berarti kita kena pergilah, kena musafir lah. Mana mungkin dikatakan ziarah sedangkan kamu masih duduk di janda baik. Ziarahin mah udah ada, bila kamu tak kemana-mana. Tidak ziarah dalam hati. Tidak ada seperti itu. Yang namanya ziarah tidak pergi. Jadi isyarat daripada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perintah untuk kita ziarah kubur berarti izin daripada beliau untuk kita pergi terserah. Naik kereta api kah, naik bus kah, naik motor kah, atau juga naik kuda. Atau dengan kita gunakan armada laut yang secara pastinya dengan kita pergi berziarah. Ziarah kubur. Kubur sesiapapun boleh kita ziarahi. Yang walaupun dengan jarak sampai sekian juta mil. Bagaimana kalau sampai tidak boleh ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Adam yang pertama orang yang bertawasul kepada baginda agar Allah ampunkan dosa kesalahan beliau. Min aina arafta ya Adam, dari mana tahu Nabiullah Adam Nabi Muhammad
Kenapa kamu sampai bertawasul dengan Nabi Muhammad? Jadi Nabiullah Adam pada masa di dalam surga tidak ada tiang atau tidak ada tulisan. Di mana ada tulisan Allah, di situ ada tulisan Muhammad, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun membuat satu kesimpulan, tidak akan mungkin Allah letakkan nama di samping nama Allah, melainkan semulia-mulia makhluk di sisi Allah. Datang salape, tawasul, bid'ah, dan boleh membawa kepada syirik. Ayo, nak kita lahirkan jenazah yang macam tu kah? Nak diwahabkan, nak diwahabikan kah? Kalian nanti pada beberapa waktu yang akan datang, kalian tak boleh duduk santai, tak boleh duduk diam. Kitab itu kita pelajari semangatnya dengan semangat yang berapi-api. Tak boleh santai di Mat Anur, nak datang nanti Allah tak tolong kita. Kamu nak akan hidayah, nak akan topik, nak akan foto supaya cepat mengerti. Secepat kau menuju Allah, secepat itu juga ilmu akan bergelut dan juga akan bertapa dan berpakalan di dalam dada kita. Tak hanya dengan ilmu saja, ilmuwan ramai. Tapi yang kita inginkan ulama-ulama Rabbani yang membimbing umat ila babillah untuk menuju